Halo semuanya, saya Stefani Yusufina Santono dengan NIM 1822316. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan hasil Final Project Learners API mulai dari deployment, penggunaan API melalui Swagger, hingga pengujian dan CI/CD. Nah, mungkin pertama yang bakal aku bahas yaitu deployment-nya dulu. Nah, jadi di sini aku udah ngelakuin deploy menggunakan Railway. Nah, Railway ini sebenarnya untuk mempermudah proses deployment karena dia dapat narik kode langsung dari GitHub dan secara otomatis mendeploy aplikasi VS API. Nah, namun untuk Railway ini aku menggunakan free tier yang memiliki beberapa kekurangan, yaitu dia cold start cukup lambat ketika aplikasi tidur. Terus resource terbatas sehingga performa bisa tidak stabil. Uptime tidak dijamin dan sistem kredit bulanan dapat membuat servis berhenti ketika kredit habis. Nah, meskipun begitu, Railway ini udah tetap cukup untuk kebutuhan demo dan pengujian awal. Nah, mungkin lanjut. Jadi di sini udah berhasil aku deploy. Terus ini adalah kode dari backend yang udah berhasil deploy. Nah, mungkin dari sini aku bakal langsung nyoba buka Swagger-nya dengan ngetik docs di sini. Nah, jadi di sini ini adalah tampilan Swagger UI dari Learners API yang udah aku buat. Nah, mungkin langsung aja pertama-tama aku bakal nyoba ngelakuin authentication. Authentication ini awalnya dimulai dulu dengan ngelakuin register. Nah, mungkin di sini aku bakal langsung try itu aja dan aku langsung pakai data yang ada di sini biar cepat. Kita langsung ke execute. Nah, habis aku execute, kodenya tuh 200 yang artinya berhasil, dia responnya tuh berhasil gitu. Nah, mungkin lanjut ke login. Nah, setelah register kita coba ke login yang kita langsung pakai aja yang ada. Nah, pas udah, kita coba muncul kode 200 yang artinya berhasil. Nah, mungkin dari sini, ada, kayak akses token, di sini kita ambil akses tokennya, terus kita, masukin di kode authorize ini, kita masukin di sini, kita authorize. Nah, ini udah ke-login dan, jadinya sebenarnya buat yang tahap ketiga tuh sebenarnya tadi coba dulu, tapi sebenarnya tahap ketiga tuh dia tuh nggak bisa, dilakuin sebelum maksudnya kayak nggak bisa dilakuin semisalnya belum, ngelakuin authorize tadi. Jadi intinya kayak, eee, harus dilakuin lah. Eee untuk ngebuka akses ke endpoint-nya diproteksi. Nah, mungkin di sini aku skip aja dan langsung muncul nih, karena ini kan, endpoint get out me dan ini kayak, ya udah kayak dia nge-detect aja, lagi, user yang mana sih yang lagi, ngelakuin aplikasi ataupun lagi masuk ke dalam, aplikasinya gitu. Nah, mungkin lanjut ke learners, di sini tuh ada get, post, and get mungkin, aku coba aja langsung. Jadi di sini tuh get itu tinggal, kita nge-detect siapa aja learners-nya. Di sini, tadi kan aku udah coba, nge-login di awal dan ini tuh hasil aku loginan muncul di sini juga. Sebenarnya sama kayak tadi yang di, awal, yang user me, tapi ini buat learners-nya aja gitu, sebenarnya nggak ada bedanya sih sebenarnya. Dan ini mungkin lanjut aja ke create learners sama learners, sebenarnya, learners ini juga sebenarnya autentikasi, tapi sebenarnya gara-gara, sebelumnya tuh di yang milestone, 4 tuh kan nggak disuruh autentikasi, jadi dia cuma bikin doang, sebenarnya jatuhnya tuh, nggak pakai JWT lah, tapi ini sebenarnya mirip-mirip aja sama, autentikasi. Mungkin lanjut ke course test yang itu yang membutuhkan core domain, jadi di sini tuh, bisa ngelihat list course, terus, bisa, ngelihat apa aja sih, course yang udah di, enrollment, terus kayak kita juga bisa nge-enrollment di suatu course gitu. Mungkin aku coba dulu dari, list course-nya aja, sebelumnya udah aku siapin data dummy, ada 3 data dummy di sini, yaitu, course 01, course, 02, dan course 03. Di sini aku copy aja buat jaga-jaga buat yang berikutnya. Nah, habis itu, sebenarnya ini bagusnya di-post dulu biar gampang buat di My Courses sama di, course ID, tapi ini aku coba dulu aja. Jadi aku misalnya mau coba enrollment di, course 03, ini ke execute dan, berhasil. Nah, mungkin lanjut ke My Courses, jadi kayak setelah itu aku bisa tahu nih, kan aku udah cuma kayak mencet-mencet doang, terus aku coba di sini. Nah, My Courses ku apa? Nah, udah course 03 sesuai sama apa yang sebelumnya aku enrollment post. Nah, mungkin lanjut ke, detail course ID. Misalnya aku, mau try it out terus nyari, course ID yang satu. Nah, nanti muncul nih yang, 01 tuh sebenarnya apa detailnya gitu. Ini sebenarnya lebih ke pencarian dari ID-nya aja gitu. Nah, mungkin lanjut enrollments, ini basically sama aja kayak enrollment yang di atas, tapi ini sebenarnya lebih dipisahin aja gitu. Nah, mungkin lanjut ke learning progress. Di sini learning progress-nya seperti ini. Nah, kita bisa lihat, learning progress kita sejauh mana, tapi karena belum ada upload-an jadi masih kosong. Terus, dia tuh kita bisa nge-post nih, progress kita gitu. Kita terus kayak, "Oh, sukses, status in progress," gitu-gitu. Jadi kayak, semua yang kayak udah terjadi gitu di prosesnya itu kayak di-post gitu. Nah, terus nanti tampilannya, kayak gini udah ke-post, tapi pas kita coba buat dapetin, progresnya bakal muncul kayak, "Oh, in progress," karena tadi kan kosong sekali ada isinya kan. Nah, mungkin itu buat feedback, recommendation, learning request basically sama, endpoint-nya, mirip-mirip karena dia cuman kayak intinya tuh dia nge-post feedback-nya apa, terus dapetin feedback-nya apa, terus bisa nyari feedback itu berdasarkan ID-nya gitu. Mungkin itu untuk, percobaan di Swagger. Bentar, mungkin habis itu kita lanjut lagi ke di VS Code-nya. Nah, ini mungkin buat tampilan di VS Code-nya. Jadi basically, aku juga udah nge-implement buat ngelakuin tesnya juga di sini. Nah, ini ada folder tes itu isinya tuh ada confess pay sebagai fixture, terus tes underscore main titik p untuk root API-nya, terus folder dari tes API-nya tuh yang isinya pengujian untuk tiap routernya. Nah, mungkin di sini, aku bakal coba jalanin aja buat flight test-nya. Flight test ini, terus nanti, dari sini tuh bakal kelihatan nih dari test case yang udah aku buat, hasilnya tuh berapa berapa besar sih gitu.
Oke, jadi hasil eksekusi unit testing itu nunjukin bahwa seluruh test case itu telah berhasil nih buat dijalani tanpa menghasilkan error. Nah, hal ini menandakan bahwa fungsi dan endpoint yang diuji itu telah memenuhi perilaku yang diharapkan baik pada skenario normal maupun pada skenario penanganan kesalahan. Nah, hasilnya itu mencapai 95%, 95%, dan itu sebenarnya udah cukup dengan sesuai dengan yang disebutkan yang yaitu minimal mendapatkan 95%. Terus kayak ditemukan error selama proses testing dan tidak adanya failing test juga memperkuat bahwa lingkungan pengujian telah dikonfirmasi dengan benar. Termasuk pengguna fixtures, isolasi penyimpanan in-memory, verifikasi autentikasi berbasis token secara keseluruhan hasil testing dan coverage ini menunjukkan bahwa implementasi Linux API ini berada dalam kondisi stabil sesuai spesifikasi dan siap digunakan untuk deployment serta integrasi lanjutannya. Nah, mungkin kalau buat CI/CD-nya tuh ngelakuin push otomatis menjalankan linting testing sama coverage sama workflow-nya sih di GitHub gitu. Nah, mungkin aku bakal jelasin sedikit juga buat activity diagramnya. Nah, singkatnya buat activity diagram ini itu sebenarnya rangkuman aja dari alur layanan. Jadi kayak prosesnya mulai dari register, login, verifikasi token hingga pengaksesan fitur-fitur API. Nah, ini sebenarnya buat ngebantu aja kayak untuk memahami bagaimana sih API ini bekerja secara keseluruhan. Nah, mungkin demikian demo final project Linux API yang mencakup deployment ke Railway, aplikasi dan penggunaan API melalui Swagger, pengujian manual menggunakan data UG, terus mungkin unit testing dan coverage-nya serta CI/CD dengan GitHub Action-nya yang mungkin tadi aku agak singgung sedikit aja. Nah, itu mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak.